teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya coba menerjemahkan ya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Praitno. Bung Adi, sehat selalu? Sehat selalu, alhamdulillah. Bung Adi, Ganjar terganjal? Saya membaca ada kemungkinan. Argumentasinya ada dua. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menegur kadernya yang sedang berkonflik secara internal terbuka. Tentu untuk menjaga kondisivitas politik yang sedang berkembang. Karena suka tidak suka elektabilitas Ganjar dalam banyak hal, ini justru juga menguntungkan Megawati. Tapi satu hal sebenarnya ini Mas, bahwa ini peringatan bagi Ganjar. Sebelum ada keputusan resmi dari Ketua Umum Partai, tak boleh ada satupun manuver politik, gitu, gerakan-gerakan politik yang seakan-akan mengesankan Ganjar sedang menganyam, menyusun bata kekuatan politik. Baik, itu ada di ADART partai yang diatur oleh PD Perjuangan. Tapi pertanyaannya, kalau Anda menganggap bahwa ini adalah ganjalan buat Ganjar, siapa yang ganjel? Ya jelas, itu adalah Bambang Pacul yang mengganjal dan mengusulkan Puan Maharani untuk maju. Itu jelas terang benderang. Apakah ini semua diamini oleh Ketua Umum PD Perjuangan Bu Mega? Sejauh ini belum. Tapi kan kalau melihat Bambang Pacul, Puan Maharani adalah duplikasi dari wajah Megawati Soekarno Putri. Sepertinya kalau saya melihat konflik ini sedang diukur bagaimana kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Karena biar bagaimanapun sejak terjadi konflik internal semacam ini, tone publik itu justru berarah kepada Ganjar Pranowo. Simpati, dukungan, itu semua tidak mungkin PDIP akan menutup mata. Fenomenanya hampir sama dengan Jokowi untuk maju Pilpres. Padahal saya akan tanyakan apa bedanya Pak Jokowi dengan Bung Ganjar saat ini. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan bagaimana pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Berikut ini. Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau tidak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out. Bung Adi, apakah pidato Bu Mega ditujukan buat Ganjar Pranowo? Kalau melihat momentumnya, sebenarnya itu mempertegas statement dari Bambang Pacul bahwa tak boleh satupun orang yang ada di kader PDIP yang merasa dirinya lebih besar dan melampaui partai. Publik ini kan sudah pintar sekarang, ada momentum dan ada konteks. Dulu ketika memberikan sambutan petugas partai di Bali, itu untuk menegaskan kepada Jokowi, meski sebagai presiden, tapi di depan partai politik, Jokowi tidak lebih dari sekedar petugas partai. Momentumnya Ganjar sedang ditegur, momentumnya Ganjar sedang dinasihati, bahwa tak boleh lagi Ganjar ini melampaui partai politik. Jelas gitu buat Ganjar. Tapi pada saat yang tidak lama, sebelumnya, bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ada beberapa analisis di sini, diantaranya dari salah satu pengajar di kampus di NTT yang menyatakan bahwa ini adalah bunuh diri palsu untuk menaikkan elektabilitas. Mungkinkah itu? Saya kira terlampau beresiko kalau ini adalah sebuah settingan. Terlampau beresiko? Terlampau beresiko, satu. Ganjar terlampau ditelanjangi dan dipermalukan justru oleh partainya sendiri. Dipermalukan di kandangnya sendiri. Sebagai gubernur 2 periode tidak diundang. Sementara kepala daerah yang lainnya diundang, bahkan ada yang diberikan penghargaan. Ganjar Pranowo kurang apa untuk tidak mendapatkan penghargaan? Itu kan jelas dipermalukan. Artinya saya membaca ada ketersinggungan di internal PDIP, ya, yang kemudian melihat Ganjar ini mungkin terlampau indah menari di tabuhan genderang media sosial yang sedang berkembang saat ini. Tapi juga ingat bahwa Ganjar dalam banyak hal telah memberikan tren positif kepada PDIP yang belakangan memang cenderung lebih banyak membuli dan mengkritik kebijakan. Jadi bahwa Anda menilai ini sama sekali bukan sebuah skenario yang memang sengaja dibuat untuk menaikkan elektabilitas apakah Ganjar, apakah Puan Maharani? Kalau yang kemudian mendowngrade Ganjar Pranowo itu adalah gengnya Anies Baswedan, kelompok PKS dan Demokrat, mungkin itu bisa disebut sebagai playing victim. Ini jelas temannya mempermalukan sendiri, terlampau berisiko. Kan di situ, 2024 kalau bisa disimpulkan Ganjar kecil kemungkinan untuk maju sebagai capres. Saya membacanya 50-50. Apesnya Ganjar Pranowo ini di saat sedang moncer dan naik daun, bersamaan tumbuh berkembang dengan sang putri mahkota, Puan Maharani. Nah, 50%-nya Puan Maharani. Kenapa? Ya suka tidak suka. Keputusan partai politik akhirnya, veto playernya ada pada sang ketua umum. Megawati tentu saja tidak mau kehilangan momentum di mana terah politik Soekarno akan hilang regenerasinya setelah 10 tahun
itu digantikan non-trust politik Soekarno-Jokowi. Ini yang sebenarnya menurut saya menjadi satu perjudian luar biasa terhadap PDIP. Kalau Puan yang maju dari PDI Perjuangan artinya Prabowo Subianto pasti jadi capres bagi PDI Perjuangan dan Gerindra. Menurut saya terlampau berisiko. Terlampau berisiko. Tapi kemungkinannya besar. Kalau koalisi PDIP dengan Gerindra cukup terbuka, tapi kalau hanya mengincar posisi cawapres, justru meruntuhkan kredibilitas partai pemenang pemilu ini. Nggak masuk logika, kalaupun toh ingin majukan Puan, jangan cawapres, majukan sebagai calon presiden. Mengkonversi suara PDIP yang sekarang 24% jadi suaranya Puan. Mengkonversi suaranya Ganjar Pranowo yang 15% jadi suara Puan. Lalu apa kabar perjanjian batu tulis, Bung Adi? Tersingkirkan lagi dong perjanjiannya. Kalau perjanjian batu tulis itu sudah almarhum, nggak perlu diungkit. Apapun perjanjian politiknya, kalau selalu ini dikaitkan dengan batu tulis, setback bagi PDIP dan Gerindra, bukan konsolidasi yang akan muncul, tapi luka politik yang akan selalu menganga. Karena dipersepsikan seakan-akan Prabowo dan Gerindra ini dihianati dengan perjanjian itu dan dikalahkan secara berturut-turut 2 periode. Menyakitkan batu tulis itu, Mas. Kita bicara soal apa yang terjadi di depan. 2022 Anies hilang panggung, 2023 Ganjar Pranowo hilang panggung. Apa yang akan terjadi? Kalau bicara soal konfigurasi Pilpres 2024, saya kira Anies dan Ganjar akan tetap menjadi darling. Gimana kan nggak ada panggungnya? Udah nggak jadi gubernur lagi. Anies Baswedan ini telanjur dipersepsikan sebagai figur satu-satunya di luar pemerintah. Pada saat yang bersamaan tentu saja Ganjar Pranowo dengan kasus yang kemarin misalnya, itu justru semakin menguatkan dukungan yang terus berlimpah. Ganjaris itu bukan pepesan kosong, tapi dia lahir dari sebuah kesadaran politik bahwa Ganjar tidak boleh di stop karir politiknya. Dia mirip seperti Jokowi, lahir dari bawah, orang biasa-biasa saja, bukan terah politik darah biru, tapi penerimaan gitu. Betul, agak sedikit berbeda dengan Puan yang agak ningrat misalnya. Dan pada saat yang bersamaan popularitasnya sebenarnya kalah Ganjar ini. Sudah tidak menjadi gubernur, 2022 untuk Anies, 2023 untuk Ganjar Pranowo, justru malah semakin besar bagi keduanya, karena keduanya dianggap sebagai kutub yang berbeda. Betul, Mas, karena pada saat yang bersamaan figur-figur lain nggak ada yang moncer. Misalnya pada level ketua umum ya elektabilitasnya itu saja. AHY ya tidak naik sekalipun sempat digempur kasus perseteruan dengan Muldoko. Ini yang menurut saya soal siapa yang akan maju ini bukan lahir dalam ruang hampa, tapi dia muncul dari buah, kuat mengakar gitu ya, tidak kemudian muncul ujuk-ujuk. Terima kasih Bung Adi Praitno, Direktur Parameter Politik, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama Mas Aiman, thank you. Karena perjanjian kan kalau memang nggak cocok kan bisa saja begitu. Ya kan? Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau. Saya akan menelisiknya eksklusif